Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Fathal Azhari dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Baiklah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulum Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD, yang mana dalam tugas kali ini sebagai pengganti penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah Ulum Al-Quran. Baiklah, untuk tugas kali ini yaitu mengkaji sebuah buku yang berjudul Ulumul Quran karya Dr. Andes Haji Ramli Abdul Wahid MA, yang mana diterbitkan di Jakarta Raja Wali pada tahun 1993. Buku ini terbagi ke dalam 6 bab yang nantinya akan dibahas satu persatu di dalam video kali ini, yang mana pada bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi ulum Al-Quran dan sejarah perkembangannya, bab 3 berisi ilmu asbab al-nuzul, bab 4 berisi ilmu muhkam dan mutasabih, bab 5 berisi ilmu qiraat, bab 6 berisi pembahasan tentang sabah aruf, dan bab 7 sebagai penutup. Baiklah, tak perlu lama-lama, langsung saja ke inti videonya. Seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sejak lama telah berkumandang di Indonesia. Bahkan gaungnya semakin hari semakin nyaring dan menyebar kemana-mana. Al-Quran memang merupakan sumber pertama dan utama bagi ajaran Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat, baik menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab. Karena itu ada anggapan bahwa setiap orang yang mengerti bahasa Arab pasti mengerti isi Al-Quran. Dan ada orang yang merasa telah dapat memahami dan menafsirkan ilmu Al-Quran dengan bantuan terjemahannya, sekalipun ia tidak mengerti bahasa Arab. Anggapan seperti ini sebenarnya keliru, sebab banyak orang yang mengerti bahasa Arab tetapi tidak mengerti isi Al-Quran. Karena itu tidak heran bila orang Arab banyak yang tidak mengerti kandungan Al-Quran dan bahkan salah dalam menafsirkan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru ini diperlukan pengetahuan tentang qiraat, ilmu asbab al-nuzul, ilmu muhkam dan mutasabih, ilmu nasih dan mansuh, ilmu rasum Al-Quran, dan ilmu tafsir, yang mana ilmu-ilmu tersebut terkumpul dan disebut ulumul Quran. Karenanya, ulumul Quran mempunyai objek kajian yang cukup luas. Ulumul Quran merupakan sejumlah kumpulan ilmu atau topik yang berhubungan dengan Al-Quran, baik segi wujud dan keadaannya, maupun dari segi hidayah dan pemahaman kandungannya. Ulum Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulumul Quran adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu-ilmu, dan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Namun, secara istilah, para ulama juga mendefinisikan ulumul Quran dengan arti yang berbeda dan menimbulkan persamaan dan perbedaan tentang ulumul Quran. Namun pada dasarnya sama, bahwa ulumul Quran adalah kumpulan sejumlah pembahasan yang pada mulanya merupakan ilmu-ilmu yang berdiri sendiri. Dari definisi-definisi yang didapat, bahwa ulumul Quran adalah suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas, baik meliputi ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum. Namun demikian, As-Siddiqi memandang segala macam pembahasan ulumul Quran itu kembali kepada beberapa pokok persoalan saja, seperti persoalan nuzul, persoalan sanad, persoalan ada al-qiraah, dan pembahasan menyangkut lafal Al-Quran, persoalan makna Al-Quran berhubungan dengan hukum, persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafal. Namun pada dasarnya pokok pembahasan ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, namun dengan melihat kenyataan adanya ayat-ayat yang menyangkut aspek-aspek kehidupan. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran banyak melalui proses yang panjang hingga akhirnya membentuk satu kesatuan yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaan maupun dari segi pemahamannya. Namun, munculnya istilah ulumul Quran menjadi perdebatan beberapa orang. Ada satu pendapat menyatakan muncul pada abad ke-7,
Pendapat lain muncul pada abad ke-5. Pendapat lain muncul pada abad ke-3. Namun, pendapat paling kuat menyatakan bahwa istilah ulumul Quran muncul pada kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulumul Quran yang ditulis oleh Al-Mirza Banlah. Ilmu di dalam ulum Al-Quran pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, ilmu riwayah dan ilmu dinayah. Namun menurut As-Siddiqi ada 17 ilmu Al-Quran yang terpokok seperti ilmu mawatin al-nuzul, ilmu tawarikh al-nuzul, ilmu asbab al-nuzul, ilmu qiraat, ilmu tajwid, dan lain-lain. Namun dapat dipahami bahwa ulumul Al-Quran merupakan kumpulan berbagai ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, dan karena itu ilmu ini mempunyai ruang lingkup yang luas dalam sejarahnya dan selalu mengalami perkembangan. Asbab al-nuzul sendiri di buku ini diartikan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang 23 tahun. Namun definisi ini memberikan pengertian bahwa sebab turunnya suatu ayat ada kalanya berbentuk peristiwa dan ada kalanya berbentuk pertanyaan. Sebab turunnya dalam bentuk peristiwa dapat berupa pertengkaran, peristiwa berupa kesalahan serius, dan berupa cita-cita dan keinginan. Selanjutnya, sebab turunnya dalam bentuk pertanyaan dapat berupa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang berlangsung di waktu itu, dan pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Namun, bentuk lain sebab turunnya ayat Al-Quran bila berdasar riwayat dapat diteliti dan dianalisis dengan adanya 4 bentuk permasalahan seperti yang pertama, salah satu dari keduanya sahih dan lainnya tidak. Kedua, keduanya sahih tetapi salah satu mempunyai penguat dan yang lain tidak. Ketiga, keduanya sahih dan keduanya tidak mempunyai penguat atau merojih, akan tetapi keduanya dapat diambil sekaligus. Keempat, keduanya sahih, tidak mempunyai penguat dan tidak mungkin mengambil keduanya sekaligus. Ungkapan-ungkapan sabab al-nuzul dapat berupa berbagai bentuk seperti satu, sabab al-nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas dan tidak mengandung makna lain. Kedua, ungkapan sabab al-nuzul tidak ditunjukkan dengan lafal sebab tetapi dengan mendatangkan lafal fa yang masuk pada ayat dimaksud secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa, satu kejadian. Ketiga, ungkapan sabab al-nuzul dipahami secara pasti dan konteksnya tanpa mendatangkan lafal fa. Kepentingan dan kegunaan mempelajari sabab al-nuzul sangat penting tentang memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun, ada 7 macam kegunaan atau faidah mengetahui sabab al-nuzul. Di antaranya, 1. Membawa pada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus mensyariatkan agamanya. 2. Membantu memahami ayat dan menghindari kesulitan. Ketiga, pengetahuan sabab al-nuzul dapat menolak dugaan adanya pembatasan. 4. Pengetahuan sabab al-nuzul dapat mengkhususkan hukum pada sebab. 5. Sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat. 6. Dalam sabab al-nuzul tidak adanya kesamaran. 7. Sebab al-nuzul mempermudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah sabab al-nuzul diperlukan dalam ulumul Quran. Muhkam didefinisikan yaitu lafal yang jelas dan tegas menunjuk makna yang dimaksudnya. Sedangkan mutasyabih sendiri ialah lafal atau ayat yang lahirnya menunjukkan sifat yang tidak laik bagi Tuhan, karena mengakibatkan Tuhan sama dengan makhluk. Namun secara istilah banyak ulama berbeda pendapat pula dalam merumuskan definisi muhkam dan mutasyabih. Dalam penafsiran ayat-ayat mutasyabihat, banyak pendapat ulama yang memiliki pendapat berbeda sehingga digolongkan menjadi 2 mazhab, yaitu mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat mutasyabihat itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Sedangkan mazhab khalaf, yaitu ulama yang menafsirkan lafal yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang laik dengan zat Allah. Hikmah dalam keberadaan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran telah dikaji oleh banyak ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, yaitu 1. Menambah pahala bagi orang yang mempelajarinya. 2. Memahami ayat Al-Quran diperlukan cara penafsiran dan tarjih antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, ilmu muhkam dan mutasyabih masuk dalam ulumul Quran.
Qiraat didefinisikan sebagai bentuk dan cara pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Namun, cara membaca Al-Quran memiliki perbedaan cara membacanya di dalam penyebaran Al-Quran dahulunya. Sehingga lahirlah istilah-istilah seperti qiraat 7, qiraat 10, dan qiraat 14. Namun, dalam pengelompokannya, qiraat berdasarkan sanad ada 6 macam, yaitu mutawatir, masyhur, ahad, syadz, mudhi, dan mudraj. Pengaruh qiraat yang berbeda juga berpengaruh dalam mengistinbatkan hukum, sehingga dapat memiliki perbedaan huruf, bentuk kata, susunan kalimat, i'rab, penambahan dan pengurangan kata. Perbedaan ini juga membawa sedikit atau banyak perbedaan kepada makna yang selanjutnya berpengaruh kepada hukum yang diistinbatkan. Karena itu, pengaruh qiraat dalam proses penetapan hukum juga perlu diperhatikan, karena sebagian qiraat bisa berpengaruh sebagai penjelasan kepada ayat-ayat yang mujmal atau bersifat global menurut qiraat lain, atau sebagai penafsiran dan penjelasan kepada maknanya. Bahkan tidak jarang perbedaan qiraat menimbulkan perbedaan penetapan hukum di kalangan ulama. Karenanya, pengetahuan tentang qiraat sangat perlu bagi seseorang yang hendak mengistinbatkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran pada khususnya dan menafsirkan pada umumnya. Sab'ah huruf sendiri memiliki arti 7 huruf. Namun, maksud 7 huruf ini memiliki arti berbeda-beda di antara para ulama dan penafsir lainnya. Maksud sab'ah huruf memiliki arti lain, yaitu 1. 7 bentuk lafal yang berbeda tentang satu kata dan makna yang sama. 2. Sab'ah huruf merupakan 7 bentuk perubahan seperti harokat, perubahan kata kerja, lafal, dan lainnya. 3. Sab'ah huruf merupakan 7 bahasa bagi 7 kabilah Arab. 4. Sab'ah huruf merupakan 7 asrof atau macam seperti amar perintah, nahi larangan, halal dan haram, muhkam dan mutasyabih, dan amsal. 5. Sab'ah huruf merupakan 7 qiraat dari 7 sahabat Nabi. 5. Pendapat lain mengartikan sab'ah huruf sebagai suatu yang pelik dan tidak dapat dipahami makna yang sebenarnya. Karenanya, sab'ah huruf memiliki hubungan dengan adanya qiraat itu sendiri di dalam mendalami ulumul Quran. Dapat diketahui betapa pentingnya ulumul Quran bagi seorang agar dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran secara sempurna dan bertanggung jawab. Yang mana cakupan ulumul Quran sangatlah luas, yang tidak hanya menyangkut ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, tetapi juga ilmu umum seperti kosmologi, sosiologi, astronomi, ekonomi, dan filsafat. Namun, dalam mempelajari ulumul Quran perlulah pahami pokok-pokok ulumul Quran seperti asbab al-nuzul, muhkam dan mutasyabih, qiraat, dan masalah sab'ah huruf. Seperti asbab al-nuzul berfungsi membantu pemahaman Al-Quran dari segi hubungannya dengan peristiwa yang terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Maka muhkam dan mutasyabih berfungsi membantu pemahamannya dari segi teksnya sendiri. Sedangkan qiraat dan pembahasan sab'ah huruf menyangkut wujud Al-Quran dan membantu memahaminya. Berikut pembahasan tentang isi buku dari Ulumul Quran karya Dr. Andes Haji Ramli Abdul Wahid MA tentang Ulumul Quran dan ilmu-ilmu pokoknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.